Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suhartini, NIM 20104171165 kelas A2. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan membahas tentang kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Pelanggan atau customer adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atau penggunaan suatu produk, barang, atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Pandangan pelanggan bagi pemasaran. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun pernah menang berargumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Jenis-jenis pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan internal. Pelanggan atau customer internal adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan. Contohnya, bagian pembelian, produksi penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Biasanya dikatakan pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan akhir. Yang ketiga yaitu pelanggan antara. Pelanggan antara adalah pelanggan yang bertindak sebagai perantara produk. Biasanya bisa individu atau kelompok. Jenis ini hanya sama dengan pelanggan internal, karena bukan menjadi pelanggan akhir, dan yang membedakannya adalah pelanggan antara tidak berasal dari lingkup bisnis, melainkan individu atau kelompok. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Yang keempat, biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Yang kelima, pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam, pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Ada beberapa faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for us, yaitu yang pertama, availability atau tersedianya. Yang kedua, reliability atau daya tahan atau kehandalan. Yang ketiga, maintainability, yaitu kemampuan pemeliharaan. Yang keempat, affordability atau manufacturability atau kemampuan menghasilkan. Terdapat 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen meminta para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Promosi yang disampaikan
menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium perpustakaan yang lengkap, tetapi kenyataannya biasa-biasa saja. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, dan pasien justru merasa takut. Teknik pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran lunang atau soft measures, yaitu pengukuran berdasarkan pada persepsian. Yang kedua yaitu pengukuran keras atau hard measures, pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingannya. Yang ketiga, pelanggan dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.